Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukses Mulia, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat ya. Alhamdulillah Economy Life hari ini bisa membersamai kalian dalam menggali ilmu ekonomi. Nah, di kesempatan kali ini, apa ya yang akan kita pelajari? Sebelum itu, jangan lupa Sobat Sukses Mulia berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin diberkahi. Yuk, kita akan mulai pembahasan di pertemuan kali ini. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep ilmu ekonomi, dari mulai arti, kemudian pembagian, sampai dengan perkembangan ilmu ekonomi. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dasar permasalahan ekonomi. Dasar permasalahan ekonomi dimulai dari adanya perbedaan makna dan sikap yang dilakukan oleh manusia berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Dari need and want yang mereka lakukan, maka mereka akan berhubungan dengan pilihan. Pilihan manusia akan menghadapkan mereka kepada opportunity cost. Apa yang dimaksud dengan opportunity cost? Ini adalah pilihan lain yang mereka perlu tinggalkan karena mereka memilih sesuatu yang sangat mereka butuhkan. Nah, selain itu akan ada juga terkait dengan scarcity atau kelangkaan. Kelangkaan ini terjadi akibat banyaknya kebutuhan manusia, sementara alat pemuas kebutuhannya relatif terbatas. Nah, untuk itu diperlukan skala prioritas, bagaimana kita mendahulukan apa yang kita butuhkan untuk mengatasi kelangkaan yang ada di sekitar kita, atau mengutamakan apa yang seharusnya kita lakukan. Kemudian, di dalam kehidupannya, manusia juga memiliki beraneka ragam kebutuhan. Di sini kita akan mempelajari tentang macam-macam kebutuhan, kemudian macam-macam alat pemuas kebutuhan, dan pada akhirnya dengan kesemua elemen yang ada dalam permasalahan ekonomi, kita dihadapkan pada ekonomi normatif dan ekonomi positif. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa ekonomi normatif dan ekonomi positif memiliki titik tekan yang berbeda. Ekonomi normatif memiliki pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan nilai, norma, atau segala sesuatu yang seharusnya terjadi di dalam perekonomian. Sementara untuk ekonomi positif mengandung pertanyaan atau pernyataan yang berhubungan dengan ekonomi secara teoritik dan yang memang fakta, faktual, dan masalah yang memang sedang ada. Dari dua sudut pandang normatif dan positif ini, pada akhirnya ilmu ekonomi itu tidak hanya memiliki sudut pandang manusia sebagai homo socius atau makhluk sosial, homo economicus atau makhluk ekonomi, tetapi yang paling tinggi dari semua itu adalah homo socio-religius atau homo islamicus, yang artinya bahwa setiap manusia di bumi ini memiliki tujuan utama, khalifah fil ard, di mana mereka adalah pengelola, pemimpin yang ada di muka bumi untuk mensejahterakan dirinya dan masyarakat yang lain dalam rangka mencapai al-falah, yaitu kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, sebagai homo socio-religius, manusia memiliki kebutuhan, ya. Kebutuhan ini apa sih? Kebutuhan merupakan semua atau segala sesuatu yang dibutuhkan yang ketika tidak dipenuhi maka akan menimbulkan hal negatif atau ekses karena kebutuhan ini sifatnya memang tidak bisa ditunda. Nah, kebutuhan ini contohnya apa ya? Misalkan ketika kalian saat ini sedang lapar, maka kalian makan. Nah, kebutuhan kalian adalah makan. Jika makan tidak dilakukan, maka ketika itu ditunda bisa menimbulkan hal negatif, misalkan sakit atau lesu dan yang lain. Di dalam praktiknya, kebutuhan ini punya beberapa kriteria.
Yang pertama, sifatnya kebutuhan ini harus dibeli, kemudian tidak bisa digantikan, dan ketika kita melakukannya tanpa pertimbangan, karena kita merasa itu sangat penting, gitu ya, dan darurat. Sehingga, jika hal yang sedang kita hadapi memenuhi kriteria-kriteria ini, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai kebutuhan. Kemudian, di dalam hidupnya manusia juga dihadapkan pada keinginan. Nah, apa ya yang dimaksud dengan keinginan? Keinginan ini merupakan segala sesuatu yang diinginkan dan kalau tidak dipenuhi, tidak menimbulkan hal negatif karena sifatnya bisa ditunda. Di dalam ilmu ekonomi, need dan want itu merupakan dua kubu yang saling tarik-menarik ya. Kadang-kadang keinginan bisa naik tingkat menjadi kebutuhan jika memenuhi kriteria yang tadi ya. Dan jika kebutuhan itu kita anggap adalah keinginan kita sebenarnya, begitu ya, berarti bisa turun juga tuh levelannya. Karena pada dasarnya kan kebutuhan itu berada di level yang paling atas. Karena kalau tidak bisa dipenuhi, jika ditunda nanti bisa menimbulkan ekses kan ya. Sementara kalau keinginan masih bisa ditunda, masih bisa dinanti-nanti. Nah, dari dua versi konsep ilmu ekonomi tentang need and want, teman-teman jangan sampai tertukar ya, menjadikan need menjadi want menjadi need ya. Apa yang kita ambil keputusan dalam harian kita, berdasarkan prinsip ekonomi, kita perlu mendahulukan yang paling penting, urgensinya buat kita paling tinggi. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kebutuhan. Sementara kalau keinginan, karena sifatnya masih bisa ditunda, bisa jadi itu merupakan nafsu kita saja atau nafsu kita saja ingin segala macam. Kita ingin makan 5 menu, padahal sebenarnya perut kita cukupnya hanya untuk 2 menu saja. Berarti ya memang kebutuhan kita hanya 2 menu. Kita tidak perlu boros mengeluarkan uang untuk membeli 5 menu ya. Jadi berpikir rasional itu sangat diperlukan dalam menentukan kebutuhan kita. Berbeda dengan kebutuhan, want atau keinginan memiliki kriteria yang pertama, sifatnya tidak harus dibeli, kemudian tidak terlalu penting, dan dalam melakukan berbagai halnya butuh pertimbangan dan sebenarnya bisa digantikan. Kalau segala sesuatu yang tersirat dalam hati dan pikiran kita masuk dalam kriteria ini, maka itu dikatakan sebagai keinginan. Nah, oleh karena itu, sebagai manusia, kita tuh dihadapkan pada pilihan, ya. Butuh yang need atau lebih butuh yang want, misalkan ya. Hati kita dan pikiran kita harus sejalan, ya. Memilih pilihan atau choose the choice, kita perlu memilih need sebagai pilihan yang mengalahkan want. Karena di situ rasional kita berjalan, hati kita tahu apa yang benar-benar kita butuhkan, dan pada dasarnya kita bisa menekan nafsu ya. Karena keinginan itu tidak harus semua diwujudkan pada hari atau waktu yang sama ya, karena sifatnya bisa ditunda. Itu tadi terkait dengan need versus want. Ketika manusia itu dihadapkan pada pilihan, ya, apa yang mereka lebih butuhkan dibandingkan dengan yang diinginkan. Kemudian nanti ketika tahu kebutuhannya, di breakdown apa saja yang paling utama yang harus dilakukan, pemenuhannya harus lebih awal. Berarti kita akan dihadapkan pada satu situasi yang kita harus memilih. Nah, pilihannya bisa jadi ada 2, ada 3, ada 4 hal. Nah, pilihan-pilihan yang tidak kita gunakan atau yang cenderung kita abaikan, maka itu disebut sebagai opportunity cost. Misalkan, ketika kalian memilih makan dengan nasi goreng yang satu porsinya 15.000 dibandingkan memilih untuk makan dengan fried chicken dengan harga 20.000 misalkan, berarti ketika kalian milih nasi goreng, opportunity cost-nya adalah fried chicken. Atau nih, misalkan kalian dihadapkan pada pilihan habis SMA mau kerja langsung atau mau kuliah dulu ya. Nah, kemudian kalian memilih untuk kuliah. Maka
peluang untuk bekerja kalian tinggalkan dan itu dianggap sebagai opportunity cost. Jadi, opportunity cost itu apa ya? Oke, opportunity cost ini biasa dianggap sebagai biaya peluang atau kesempatan yang hilang. Opportunity cost atau biaya peluang ini adalah peluang atau hal lain yang hilang ketika kita memilih pilihan lain. Kayak misalkan tadi ya, ketika kita dihadapkan pada pilihan kebutuhan yang ada di depan mata, biasanya kan kita pasti memilih yang paling menguntungkan buat kita, atau yang paling memungkinkan dan sangat penting buat kita. Contoh lain, misalkan ketika Tesla memutuskan untuk bekerja sama dengan negara India dibandingkan dengan Indonesia, berarti pilihan untuk Tesla opportunity cost-nya adalah Indonesia. Karena pada dasarnya ketika mereka berinvestasi, investor itu perlu untuk melihat bagaimana kelemahan, kelebihan, kemudian sudut pandang keuntungan yang perlu untuk lebih ditekankan gitu, untuk melihat kira-kira yang mana ya yang paling benefit dan profitnya tinggi banget nih buat perusahaan. Jadi sebenarnya kalau dalam keputusan ekonomi, opportunity cost ini juga perlu dipertimbangkan. Paling seneng sih kalau misalkan opportunity cost itu adalah beberapa part, beberapa hal yang memang benar-benar semuanya bagus ya. Jadi pilihannya terbaik semua. Di dalam memandang opportunity cost, ini ada dua sudut pandang nih teman-teman. Sebagai konsumen dan sebagai produsen. Kalau sebagai konsumen, manusia itu biasanya menginginkan benefit atau manfaat yang besar ya dari pembelian atau mungkin pemanfaatan kebutuhan terhadap barang dan jasa. Sementara kalau dari sisi produsen, biasanya produsen sih inginnya dari sisi biaya produksi yang lebih rendah, misalkan mereka mendapatkan sumber daya alam, tenaga kerja yang murah, begitu, teknologi yang tinggi tapi juga murah. Biasanya titik tekan opportunity cost mereka, mana yang paling efisien dalam sisi produksi, biasanya diambil oleh produsen. Contoh kecilnya misalkan dalam ekspor baja, Indonesia saat ini kalah dengan baja Vietnam. Bisa jadi banyak negara-negara ASEAN yang akhirnya mengimpor baja dari Vietnam dibandingkan dengan Indonesia karena bajanya lebih murah. Berarti di sini mereka menempatkan opportunity cost baja Indonesia itu sebagai biaya peluang yang mereka ambil. Karena mereka lebih memilih baja buatan Vietnam sebagai kebutuhannya. Sementara kalau dari sisi konsumen, misalkan nih, ketika kalian memilih untuk berbelanja di sebuah mall online, misalkan mall online A itu punya gratis ongkir dibandingkan dengan mall online B. Dan harga dari barangnya juga variatif. Ada yang dari mulai termurah sampai dengan yang paling mahal. Maka biasanya sih konsumen pasti minta yang gratis ongkir ya, karena buat mereka itu lebih efisien dan manfaatnya lebih banyak. Mereka juga punya pilihan harga yang lebih banyak misalkan. Nah, di sini opportunity cost yang diambil adalah mall B yang tidak memberikan gratis ongkir. Oke, dari mulai need versus want, kemudian kita dihadapkan pada opportunity cost, pada akhirnya manusia perlu untuk memilih dan perlu untuk menjadi a good decision maker. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia ini di kehidupan saat ini dihadapkan pada kelangkaan atau scarcity. Kondisi di mana jumlah kebutuhan itu tidak sebanding banyaknya dengan alat pemuas kebutuhan yang relatif lebih sedikit. Sebenarnya banyak banget faktor yang membuat kelangkaan, selain karena jumlah penduduk manusia yang pertumbuhannya sangat tinggi, berbeda dengan lahan di bumi ini kan ya segini-gininya ya. Maka ketika kebutuhan barang dan jasa yang perlu sumber daya alam itu tempatnya makin sedikit, karena banyak pemukiman yang perlu didirikan akibat membengkaknya jumlah penduduk, misalkan salah satunya, ini membuat kelangkaan terjadi.
Selain itu, kalau di dalam ekonomi Islam, sebenarnya kelangkaan ini bisa jadi karena pengetahuan manusia yang memang belum banyak mengalami perkembangan yang pesat. Misalkan dalam pengelolaan teknologi pangan, ataupun dari sisi pertanian, karena pada dasarnya alat pemuas kebutuhan itu Allah menciptakannya sebenarnya tidak terbatas, karena alam semesta ini diciptakan secara tidak terbatas oleh Allah SWT, diberikan yang sempurna ciptaannya. Hanya saja mungkin pengetahuan manusia saja yang memang masih terbatas untuk memanfaatkan. Contoh kecilnya begini nih teman-teman, kalau kita lihat beberapa riset di kurang lebih 12 tahun yang lalu, ada sekelompok orang dari Indonesia meriset bahwa pohon pisang itu bagian dalamnya bisa dimanfaatkan loh, bisa dimakan, dibuat menjadi keripik. Dan itu orang-orang baru paham saat ini gitu ya. Biasanya kita hanya memakan pisangnya saja, mengelola, mungkin memanfaatkan daunnya saja. Kemudian selama ini batang pohon pisangnya hanya digunakan untuk penancapan wayang gitu ya. Ternyata di bagian dalamnya bisa dikonsumsi. Nah, ini salah satu bukti bahwa sebenarnya manusia itu perlu untuk menggali ilmu lebih banyak ya, bagaimana memanfaatkan alam yang sudah diberikan oleh Allah dan menggunakan sisi alam ini untuk memproduksi barang lain yang lebih bermanfaat dalam jumlah yang lebih besar. Nah, di sini penting banget berarti ya, sebagai manusia kita perlu untuk meraih al-falah ya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahagia itu stratanya macam-macam, salah satunya adalah mengatasi kelangkaan. Kalau kita sudah bisa memenuhi semua kebutuhan hidup kita, biasanya kita kan bahagia ya. Nah, dengan itu ilmu ekonomi memang punya sebuah misi bagaimana manusia itu bisa mencapai kebahagiaan dengan cara memenuhi kebutuhannya secara rasional dan bijaksana. Tapi ternyata memang benar ya, ada loh bahan yang Allah berikan tapi sifatnya memang terbatas karena jumlahnya itu memang udah hampir sedikit nih saat ini. Salah satunya adalah tentang bahan bakar minyak, begitu ya, dan banyak lagi hal yang lain. Nah, menurut teman-teman, apa ya yang perlu kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan BBM yang saat ini mungkin sedang banyak terjadi di beberapa negara, atau mungkin jenis kelangkaan lainnya? Nah, kira-kira apa saja nih yang merupakan kebutuhan yang mulai sangat langka saat ini? Oke, karena kelangkaan itu berarti manusia itu perlu untuk melihat apa saja yang sangat penting dan perlu didahulukan. Nah, dalam menyusutnya, maka diperlukan skala prioritas. Apa yang dinamakan skala prioritas ini? Skala prioritas ini adalah penentuan kebutuhan dari mulai yang paling penting dan segera harus dilakukan, sampai dengan yang bisa jadi kepentingannya lebih rendah atau paling nggak penting begitu ya. Teman-teman bisa mengurutkan nih dari hal-hal terkecil yang bisa kita lakukan di setiap hari kita perlu untuk mengukur mana yang perlu untuk kita lakukan lebih awal, itu penting sekali, sampai dengan yang tidak terlalu penting. Biasanya faktor yang memenuhi atau menentukan skala prioritas ini banyak banget yang perlu untuk jadi pertimbangan. Kalau kita sebagai statusnya pelajar, bisa jadi kita akan lihat kepentingan kita seperti apa. Kemudian dari pendapatan kita, misalkan atau pendapatan orang tua, ketika memenuhi kebutuhan kalian, mereka juga mementingkan atau memerlukan yang paling urgent dulu ya, urgent dulu begitu. Kemudian kalau dilihat dari sisi lingkungan, nah prioritasnya juga perlu untuk dipertimbangkan sisi lingkungan nih. Misalkan kalau di Jakarta misalkan ya, kalau di lingkungan itu perlu banget untuk saling membantu satu sama lain. Gotong royongnya masih tinggi, jadi kalau misalkan ada orang yang meninggal, itu tetangga kiri kanannya itu memberikan makanan, kemudian uang, dan yang lain untuk menghibur dan mengurangi kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan, misalkan ya. Nah, itu sudah jadi prioritas kalau di sana. Tapi kalau di Bandung seperti apa sih? Nah, itu bisa jadi berbeda. Ini bergantung pada lingkungannya, ya. Itu contoh-contohnya, mungkin teman-teman bisa lebih cari tahu lagi kira-kira kalau dari segi pendapatan, status peran, dan lingkungannya teman-teman, bagaimana nih cara
teman-teman untuk mengelola itu dan pada akhirnya menumbuhkan skala prioritas yang bisa hadir dalam hidup kalian, kemudian diurutkan apa saja kira-kira yang menjadi skala prioritas harian kalian. Di dalam menentukan pertimbangannya, teman-teman juga bisa menyusun skala prioritas dengan mempertimbangkan satu, tingkat urgensinya, penting tidaknya ya, kemudian kesempatan yang dimiliki nih, kemudian kemampuan diri kita dalam menjalankannya, dan pertimbangan terhadap masa depan. Lalu teman-teman juga bisa melihat dari sisi tempat dan waktu yang tepat, kira-kira perlu dilakukannya saat ini atau kapan ya, misalkan. Dan yang terakhir, kalau kita berkaitan dengan barang dan jasa atau kebutuhan ekonomi yang perlu untuk kita lakukan, kita perlu lihat juga nih, harga, kemudian mutu, dan jumlah yang tepat untuk kita. Tadi salah satu contohnya adalah tentang makan ya. Kalau memang butuhnya hanya 2 menu saja, kita tidak perlu mengambil 5 atau 10. Nah, setiap orang ini pasti punya skala prioritas yang berbeda-beda. Kenapa? Karena satu, status dan perannya berbeda. 2, lingkungannya berbeda. 3, pendapatannya berbeda. Dan bisa jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi secara internal dan eksternal dari orang tersebut. Nah, berdasarkan perkembangan pemikiran, ada nih yang namanya matriks Eisenhower atau matriks yang terdiri dari 4 kuadran, di mana kuadran masing-masing itu beliau buat dengan beberapa kriteria. Dulu, Eisenhower membagi kuadran kepentingan berdasarkan skala prioritas yang perlu diutamakan oleh manusia menjadi 4. Yang pertama adalah hal yang penting dan urgent. Kemudian kuadran yang kedua adalah yang penting tetapi tidak urgent. Dan yang ketiga, nggak penting tapi urgent. Dan yang keempat, tidak penting dan tidak urgent. Nah, di dalam kehidupan, manusia ini perlu melihat nih, yang mana yang perlu dia lakukan lebih awal dibandingkan dengan yang lain, yang mana yang bisa dia delegasikan kepada orang lain, dan sampai dengan apa yang seharusnya dia tidak lakukan, karena itu hanya buang-buang waktu, misalkan ya. Kayak tadi di kuadran 4, not important, not urgent. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri, bagaimana nih terkait dengan kuadran Eisenhower? Kira-kira semua tindakan yang sudah dilakukan oleh teman-teman setiap hari, masuknya kuadran yang mana nih? Oke, dari apa yang sudah disampaikan tadi, teman-teman bisa mencoba nih, apa saja yang bisa teman-teman susun terkait dengan skala prioritas kalau kita lihat dari matriks Eisenhower. Bisa dilihat dari yang paling penting sampai dengan yang paling tidak penting. Hati-hati ya, kalau terlalu banyak di kuadran 4, berarti kita lumayan buang-buang waktu nih teman-teman. Nah, penting untuk kita lihat mana yang paling harus kita lakukan lebih awal. Agar nanti waktunya jadi nggak sia-sia ya. Soalnya saking pentingnya waktu dalam ilmu ekonomi, ada yang menyebut time is money kalau orang-orang ekonomi klasik. Tapi kalau di dalam ekonomi Islam, waktu itu adalah segalanya. Maksudnya adalah bagian dari segalanya. Bahkan Allah juga pernah bersumpah demi waktu ya dalam surat Al-Asr ya, wal asri. Nah, berarti di situ penting banget. Oke, saking pentingnya waktu dan berbagai aktivitas yang kita lakukan, berarti di dalam skala prioritas pada kuadran kepentingan Eisenhower tadi, kita perlu membagi menjadi beberapa part nih. Apa yang ada di kolom 1, apa yang ada di kolom 2, kemudian di kolom 3 dan kolom 4. Di kolom 1 ini, porsinya memang sangat penting, harus segera, kemudian minimalkan waktu pada kuadran ini gitu ya, jadi intinya lebih efektif lagi. Kemudian dibuat perencanaan dan jadwal atau to-do list. Kemudian di kuadran 2 ini biasanya kalau aktivitasnya banyak di sini berarti teman-teman good planner nih ya. Dan biasanya orang-orang penting itu memang adanya di kuadran 2. Mereka melakukan berbagai perencanaan karena kesuksesan itu butuh perencanaan ya, teman-teman. Ya, di sini
membantu mencapai tujuan. Segala sesuatu yang ada di kuadran 2 ini, aktivitas-aktivitasnya merujuk pada itu. Kemudian lakukanlah perencanaan dan identifikasi masalah begitu di kuadran ini. Dan lakukan persiapan, karena kalau persiapannya bagus berarti biasanya lebih efisien di waktu dan lebih efektif. Nah, kemudian kalau di aktivitas yang ketiga, biasanya ini kalau dalam manajemen bisa didelegasikan nih kepada beberapa orang, sehingga beberapa aktivitas di keseharian teman-teman, kalau misalkan berhubungan dengan kuadran 3, maka sebaiknya sih didelegasikan ke orang lain biar gak take energi juga. Kemudian di aktivitas yang keempat, kalau aktivitasnya sifatnya tidak terlalu penting dan tidak urgent, berarti itu hanya bagian dari hambatan atau gangguan yang sebenarnya itu perlu banyak untuk dihindari. Sebenarnya boleh nggak sih kita melakukan hal yang nggak penting dan nggak urgent gitu? Ya pada akhirnya bergantung pada pilihan kalian ya, itu masuknya ke kebutuhan atau ke keinginan gitu. Tapi kalau di dalam ilmu ekonomi, khususnya manajemen diri, sebaiknya sih dihindari saja, karena ini semacam buang-buang waktu ya. Oke, demikian penjelasan terkait dasar permasalahan ekonomi dari mulai need versus want sampai dengan skala prioritas. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.